Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Happy Study. Nah, kita kali ini akan belajar bareng pada tema 1 hidup rukun, dan kita kali ini telah sampai pada subtema 3 hidup rukun di sekolah dan pembelajaran pertama. Nah, langsung saja kita belajar bareng pada pembelajaran pertama kali ini. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Nah, sebelum kita menyebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu di atas, sebenarnya yang disebut dengan kalimat perintah itu maksudnya apa? Nah, kalimat perintah itu isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu, dan kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu dan diakhiri dengan tanda seru. Kita kembali pada percakapan antara ibu dan Udin. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, di sini terdapat tanda seru, dan kalimat ini isinya juga menyuruh untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud ibu di sini adalah menyuruh Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-teman. Berarti ini merupakan kalimat perintah. Kemudian Udin menjawab, "Baik, Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Di sini terdapat tanda tanya. Berarti kalau tanda tanya itu bukan kalimat perintah, melainkan kalimat tanya. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Di sini juga terdapat tanda seru. Bawalah tempat bekalmu kembali ya, tanda seru. Berarti ini merupakan kalimat perintah karena isinya juga menyuruh untuk melakukan sesuatu. Sesuatu apa? Yaitu ibu menyuruh Udin untuk membawa tempat bekalnya kembali ke rumah. Jadi pada percakapan antara Udin dan ibu ini terdapat dua kalimat perintah, yaitu bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din, dan yang kedua adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Yang pertama, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Jawabnya adalah masuklah. Jadi kalimatnya masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang nomor 2, titik-titik kebersihan kelas. Jawabnya adalah jagalah. Jadi kalimatnya jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jawabnya adalah tutuplah. Jadi kalimatnya tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang keempat, titik-titik buku-buku dirak agar terlihat rapi. Jawabnya adalah tatalah. Jadi kalimatnya adalah tatalah buku-buku dirak agar terlihat rapi. Yang kelima, titik-titik sampah pada tempatnya. Jawabnya adalah buanglah. Jadi kalimatnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak, ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah titik-titik.
Nah, di sini ditanya jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya. Berarti caranya yaitu dengan cara menjumlahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, penjumlahan itu dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Cara panjang. Nah, 125 itu ditulis dulu dalam bentuk panjang. Bentuk panjang dari 125 yaitu 1 itu karena nilai tempatnya ratusan, maka ditulis 100. Kemudian 2 karena nilai tempatnya puluhan, maka ditulis 20. Dan 5 itu nilai tempatnya satuan, berarti ditulis tetap yaitu 5. Kemudian 117 jika ditulis dalam bentuk panjang yaitu 100 ditambah 10 ditambah 7, kemudian dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya yaitu dari belakang, yaitu 5 ditambah 7, kemudian 20 ditambah 10, dan 100 ditambah 100, yaitu hasilnya adalah seperti ini. Nah, 5 ditambah 7 itu 12, 20 ditambah 10 30, kemudian 100 ditambah 100 hasilnya 200. 200 ditambah 30 ditambah 12. 12 di sini ini harus diubah dulu ke bentuk panjang menjadi 10 ditambah 2. Jadi ditulis seperti ini. 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Karena di sini ada puluhannya 2 yaitu 30 ditambah 10, maka nanti dijumlahkan di bawahnya yaitu 40 menjadi seperti ini. 200 ditambah 40 ditambah 2, hasilnya yaitu 242. Ini merupakan contoh cara mengerjakan dengan cara panjang. Dan cara pendek 125 kemudian 117 dijumlahkan. Menjumlahkan cara pendek itu juga sama dengan cara panjang, hanya saja kalau cara pendek itu angka-angka ini sama yang ini itu tidak ditulis dalam bentuk panjang, jadi langsung dijumlahkan seperti ini. Kemudian cara menjumlahkannya juga dari angka belakang, 5 tambah 7, 2 ditambah 1, dan 1 ditambah 1. Nah, 5 ditambah 7 itu hasilnya adalah 12. Nah, cara menulisnya yaitu 2-nya ditulis di sini 2, kemudian menyimpan 1 di sini. Nah, kemudian 2 ditambah 1 sama yang 1 ini menjadi hasilnya yaitu 4. Kemudian 1 ditambah 1 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 242. Nah, jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 242. Tentukan hasil penjumlahan berikut. Nah, kalau seperti ini cara mengerjakannya dengan cara bersusun panjang. Kalau cara bersusun panjang itu angkanya di sini harus diubah dulu ke dalam bentuk panjang seperti ini. Nah, 267 itu bentuk panjangnya yaitu 200 ditambah 60 ditambah 7, kemudian 129 itu 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, cara mengerjakannya dari belakang, 7 ditambah 9 hasilnya 16, 60 ditambah 20 hasilnya 80, dan 200 ditambah 100 hasilnya 300.
Di sini terdapat angka 16. Angka 16 ini nanti diubah ke dalam bentuk panjang, dituliskan di sini dan di sini ini. Jadi menjadi 6, kemudian 10, 80 dan 300. Nah, di sini terdapat 80 dan 10. Ini nilai tempatnya sama-sama puluhan, berarti dijumlahkan dan dituliskan di sini menjadi seperti ini. 6, 80 ditambah 10 itu 90 dan 300-nya di sini. Nah, 300 ditambah 90 ditambah 6 itu hasilnya adalah 396. Yang kedua, 243. Bentuk panjangnya yaitu 200 ditambah 40 ditambah 3. Kemudian 428 bentuk panjangnya adalah 400 ditambah 20 ditambah 8. Mengerjakannya dari belakang. 3 ditambah 8 hasilnya adalah 11. Kemudian 40 ditambah 20 hasilnya 60 dan 200 ditambah 400 hasilnya 600. Di sini terdapat angka 11. Ini juga diubah dulu ke dalam bentuk panjang, dituliskan di sini dan di sini menjadi seperti ini. Di sini 1, kemudian 10, 60, 600. Jadi 600 ditambah 60 ditambah 10 ditambah 1. Nah, di sini puluhannya juga ada 2. 60 ditambah 10 berarti ini nanti dijumlahkan, ditulis di sini menjadi di sini 1, 60 ditambah 10 itu hasilnya 70 dan 600-nya ditulis di sini menjadi. Nah, 600 ditambah 70 ditambah 1 itu 671. Yang ketiga, 185. Bentuk panjangnya adalah 100 ditambah 80 ditambah 5 dan 234 bentuk panjangnya adalah 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, 5 ditambah 4 hasilnya 9. 80 ditambah 30 hasilnya 110 dan 100 ditambah 200 hasilnya adalah 300. 300 ditambah 110 ditambah 9. 110 di sini nanti diubah ke bentuk panjang, dituliskan di sini dan di sini. Di sini nanti angka satuan yaitu 9 ini menjadi seperti ini. 9 di sini 10, 100 dan 300. Nah, di sini ratusannya ada 2 yaitu 300 ditambah 100. Berarti di sini nanti isinya yaitu hasil penjumlahan dari 300 ditambah 100 menjadi seperti ini. 9 di sini ya, kemudian 10. Nah, 300 ditambah 100 itu hasilnya 400. 400 ditambah 10 ditambah 9 hasilnya 419. Kemudian 515 bentuk panjangnya yaitu 500 ditambah 10 ditambah 5. 349 itu bentuk panjangnya adalah 300 ditambah 40 ditambah 9. Nah, 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. 10 ditambah 40 hasilnya yaitu 50 dan 500 ditambah 300 hasilnya 800. 800 ditambah 50 ditambah 14. Nah, di sini terdapat angka 14. 14 ini harus diubah dulu
ke dalam bentuk panjang, yaitu di sini 10, di sini 4, menjadi seperti ini. 4, di sini 10, kemudian 50 dan 800. Nah, karena di sini ada 20-an, yaitu 50 dan 10, nanti dijumlahkan dulu, ditulis di sini menjadi di sini 4, kemudian 50 ditambah 10 itu hasilnya 60, kemudian 800-nya ditulis lagi. 800 ditambah 60 ditambah 4 hasilnya 864. Nah, ini merupakan cara penjumlahan dengan cara panjang. Kemudian kalau yang ini dinamakan penjumlahan dengan cara pendek. Penjumlahan dengan cara pendek itu cara mengerjakannya yaitu juga sama dari belakang, 5 ditambah 4, kemudian 7 ditambah 5 dan 4 ditambah 2. Nah, kita langsung saja mengerjakan penjumlahan dengan cara bersusun pendek ini. 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah 9. Kemudian 7 ditambah 5 itu hasilnya adalah 12. 12 itu 2 ditulis di sini, kemudian menyimpan 1. Nah, 4 ditambah 2 itu hasilnya 6, ditambah 1 berarti hasilnya adalah 729. 6 ditambah 2 itu hasilnya 8. Kemudian 3 ditambah 8 itu hasilnya 11, ditulis 1, menyimpan 1. Nah, 6 ditambah 1 itu 7, ditambah 1 berarti hasilnya 8. 818. Kemudian 3 ditambah 5 itu hasilnya 8, ditulis 8. Kemudian 8 ditambah 8 itu hasilnya adalah 16. 16 itu ditulis 6 di sini, menyimpan 1 di sini. Nah, kemudian 2 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Jadi 568. Kemudian yang terakhir 325 ditambah 285. 5 ditambah 5 hasilnya adalah 10. Jadi nolnya ditulis di sini, kemudian menyimpan 1 di sini. Nah, 2 ditambah 8 itu hasilnya 10, ditambah 1 berarti hasilnya 11. 11 ditulis 1 di sini, kemudian menyimpan 1. 3 ditambah 2 hasilnya 5 dan ditambah 1 hasilnya 6. Jadi 610. Nah, ini merupakan cara mengerjakan atau cara penyelesaian penjumlahan dengan cara pendek. Nah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Nantikan pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.